bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur kepadamu, amin. Sumber pengharapan, Engkau penolong kami Tuhan. Dan Allahku, tiada yang seperti. Kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita muliakan Dia. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, Kau penolongku, ya Allahku, tiada yang. Lebih lagi dengan sukacita serukan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi dengan sukacita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Buatlah kami Tuhan dalam ketenangan-Mu ya Tuhan, dalam kedamaian-Mu, sehingga setiap kami yang datang di tempat ini, orang-orang yang merasakan ada Tuhan Yesus dalam hati kami, ada Tuhan Yesus di ruangan ini, ada darah Yesus yang membungkus kami, ada darah Yesus yang menyertai kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Kami mau melihat kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Kami tetap bersyukur di tengah pandemi wabah ini Tuhan. Kami tetap bersyukur. Dalam segala perkara kami bersyukur, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Roh Kudus, bekerjalah dengan firman-Mu, sehingga kami mengerti firman Allah dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya tetap mengundang saudara pakai masker, karena kalau kita mau jujur, sepanjang jalan banyak gereja masih tutup. Betul Bapak Ibu? Ya, sepanjang jalan saya lewat daerah kita ini masih banyak yang tutup. Dan kita termasuk gereja yang cukup dengan iman memberanikan diri membuka ibadah. Tetapi bukan berarti kita tidak pakai protokol kesehatan. Tetap pakai protokol kesehatan. Awal-awalnya kami di mimbar ini tidak pakai masker, kami bebas selama 2 bulan. Tapi pemerintah tetap memberikan suatu instruksi untuk tidak berkumpul beramai-ramai dan tetap pakai protokol kesehatan. Dan kita ini berkumpul cukup ramai, dan yang cukup melindungi kita adalah darah Yesus dan protokol kesehatan itu sendiri.
Jadi tidak enak berkhotbah seperti ini. Betul Bapak Ibu? Tidak enak bicara seperti ini, tidak enak sekali. Tapi kita nggak lama, kita sebentar, tapi hadirat yang penting memberkati kita. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu yang datang. Biarlah yang sakit disembuhkan Tuhan, yang putus asa diberikan semangat yang baru, saudara yang cemas diberikan ketenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema kita di bulan September ini adalah memperkatakan iman. Memperkatakan iman. Saya rindu selama di bulan September ini kita tidak memperkatakan situasi wabah COVID-19 ini terus, membicarakan tentang virus corona ini terus. Bahkan kita baca media-media terus tentang seputar itu. Sekedar mengikuti tidak salah. Tapi kalau terus-menerus kita membicarakan, yang muncul adalah ketakutan dan kecemasan, kegelisahan. Sebaiknya kita membicarakan tentang harapan kita, iman kita, pengharapan kita. Apa yang kita mau, itu yang perlu yang kita lakukan. Berhentilah kita membicarakan keadaan-keadaan kita. Tapi sekarang waktunya kita membicarakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Roma 1 ayat 17 jelas berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah itu? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan, saya hidup oleh iman. Saya hidup oleh iman. Kalau kita lihat Ibrani 11 ayat pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari yang belum kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar, pondasi. Sama seperti bangunan gereja ini, pondasi dan dasarnya itu ada. Maka dibangunlah gedung gereja ini naik karena ada dasar dan pondasinya. Di dalam kita mengikut Tuhan, ada dasarnya. Dasarnya adalah iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan dengan iman. Dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Kita belum melihat sorga, tapi kita percaya kalau kita mati masuk sorga. Berapa banyak yang percaya kalau dia meninggalkan dunia ini masuk kepada hidup yang kekal. Kita belum melihat tapi percaya. Itulah iman. Apakah saudara mau beriman seperti itu? Ataukah iman Thomas yang harus melihat dulu tangan Yesus, menjamahnya baru dia percaya? Tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang berkata, tidak perlu lagi saya melihat tangan yang di bekas paku itu. Cukup dengan saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib adalah karya yang terbesar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, berkat yang terbesar yang kita terima adalah bukan berkat kesembuhan, bukan berkat mujizat, tapi berkat menerima Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Itu adalah berkat yang paling besar bagi kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya akan bawa kita sama-sama belajar hari ini bagaimana hidup kita dari iman kepada iman kepada iman. Iman yang sempurna kalau iman kita berfokus kepada salib Yesus, berfokus kepada Yesus. Percaya saya katakan pada masa-masa sekarang ini yang membuat iman kita kuat adalah terus kita berfokus kepada Yesus. Seluruh dunia dihantui kecemasan, ketakutan, kebingungan, kebimbangan. Tapi kalau pikiran kita ini dikuasai dengan fokus kepada Tuhan Yesus, kita akan lebih mengalami kekuatan dan ketenangan itu. Saya mengajak kita cerita bagaimana kisah seorang perempuan Yunani Veronesia yang disembuhkan anak gadisnya dari kerasukan setan oleh karena dia memperkatakan imannya. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Jadi Yesus pada ayat 24 dikatakan datang ke daerah Tirus, dan dia punya prinsip
tidak ada yang boleh tahu, tapi ternyata nggak bisa dirahasiakan. Yesus itu rendah hati. Dia mau melakukan sesuatu nggak perlu dilihat orang, nggak perlu dipuji orang. Saudara juga kalau mengerjakan sesuatu, tiru teladan Yesus. Nggak perlu dilihat orang, nggak perlu dipuji orang. Cukuplah Yesus yang mengetahui saudara. Cukuplah Yesus yang mengetahui apa yang kita lakukan. Itu Yesus, dia punya prinsip. Dia nggak mau untuk mempertontonkan dirinya, tapi karena memang dia adalah Raja Sang Juru Selamat, mau tidak mau, orang juga akan mengejar tentang dia. Akan mengejar karena mujizat kesembuhan 5.000 orang diberi makan. Saudara yang saya kasih ayat yang kedua 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ada seorang ibu tersungkur, bukan dia tidak bisa memeluk Yesus, tapi dia merasa enggan karena perempuan ini adalah seorang perempuan bangsa Yunani. Ayat 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia tersungkur, bukan tidak bisa memeluk Yesus, tapi dia merasa tidak layak. Karena pada masa itu ada dua kelas. Yang pertama orang Yahudi, yang pertama baru non Yahudi, saudaraku. Sehingga perempuan itu merasa tidak layak dan dia tersungkur memohon. Hari ini kita tidak harus seperti perempuan itu, harus tersungkur seperti itu. Karena kita adalah anak-anak Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah orang percaya. Kita adalah anak Bapa di sorga. Kita meminta kepada dia. Kita datang kepada dia dan berkata, Bapa, Engkau yang memberikan aku ketenangan. Bapa, Engkau yang memberikan aku kekuatan, kedamaian, dan keselamatan. Saudara yang saya kasihi, ayat yang ke-27 dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa maksud ayat ini? Ayat ini bicara masalah adalah, ayat ini sepertinya merendahkan dia. Yesus sedang mentes dia. Dikatakan biarlah anak-anak kenyang dahulu. Ini bicara orang-orang Yahudi dahulu yang lebih diutamakan sebenarnya memperoleh kerajaan Injil itu. Tetapi orang Yahudi sendiri pun sudah tidak lagi merasa menerima sepenuhnya. Padahal Tuhan terus-menerus datang ke sinagoge, tempat orang berkumpul, tapi nggak semua menerimanya. Dan Tuhan Yesus mulai terus bergerak kepada daerah lain, kepada Tirus non-Yahudi, ke orang Yunani, kepada orang-orang yang mau menerima dia. Karena Yesus datang bukan untuk satu bangsa, tapi untuk setiap orang yang percaya kepada dia. Amin Bapak Ibu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya kalau ada anak-anak makan, kemudian sisa-sisa makanan itu akan dilemparkan kepada anjing. Tapi apa dikatakan perempuan itu? Tetapi perempuan itu ayat 28 menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya apa? Dia mau direndahkan. Dia mau direndahkan. Kadang-kadang kita orang beriman ini siap juga direndahkan. Karena iman kita kadang-kadang kita direndahkan, kita dikucilkan. Kadang-kadang kita merasa orang minoritas yang dikucilkan. Kadang-kadang kita direndahkan. Perempuan ini siap untuk direndahkan, dikucilkan. Seperti seekor hewan anjing. Dia siap. Karena dia berkata, anjing itu pun menerima remah-remah sisa makanan anak-anak itu. Tapi lihat ayat 29 sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca ayat 29, 1, 2, ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya. Terus, lalu dapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, ayat 29, coba lihat, kenapa perempuan itu mendapat jawaban? Anak gadisnya disembuhkan, dilepaskan dari kerasukan setan. Bukan sekarang ini juga banyak anak-anak muda kerasukan setan? Anak muda sekarang kerasukan setan apa? Game, gadget, betul? Anak-anak muda sekarang kerasukan setan apa?
Pornografi, betul? Anak-anak muda sekarang kerasukan setan apa? Ya, bersenang-senang, hedonisme, hidup mau bersenang-senang dengan dunia ini. Kalau anak gadisnya tadi kan kerasukan setan digoncang-goncang. Sekarang ini banyak anak muda digoncang oleh apa? Game, gadget, pornografi, judi, narkoba. Mereka banyak digoncang. Dan saya berdoa, inilah zaman di mana kita berdoa supaya lewat gereja ini banyak anak-anak muda dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Banyak anak-anak muda dilepaskan bagi Yesus. Banyak anak-anak muda datang kepada Yesus. Makanya gereja ini memberanikan diri membuka ibadah. Bukan sekedar kita menjadi beda dengan yang lain, tapi kita rindu lihat anak-anak muda dimenangkan bagi Yesus. Ibadah 3 kita jam untuk youth anak-anak muda cukup ramai. Bahkan mungkin lebih ramai dari sini. Satu aja kerinduan kita supaya banyak anak muda dimenangkan bagi Yesus. Saya berdoa di masa pandemi wabah ini, semua kita orang percaya, kita katakan ini adalah masa penuaian. Ini adalah masa kemenangan, memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Selagi masih banyak waktu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, beritakanlah Injil keselamatan. Kita nggak tahu kapan Yesus datang, tapi yang saya percaya bahwa wabah pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Yesus juga pasti akan datang. Tanda akhir zaman. Saya mengajak kita semua jangan sia-siakan waktu. Mari kita beritakan Injil, beritakan keselamatan, beritakan Yesus adalah Tuhan. Saya berdoa semua anak-anak muda di ruangan ini, semua kita orang tua juga mengalami, menerima kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita, kuasa Tuhan yang melepaskan kita. Saya berdoa kita dilepaskan dari keterikatan apa aja pun. Kalau kita keterikatan yang namanya kenajisan, lepaskan. Dalam nama Yesus kita lepas. Kalau kita mungkin keterikatan dengan game, gadget, sampai ngomong pasangan kita nggak lihat wajahnya. Siapa di sini kalau istri ngomong suaminya nggak lihat suami, yang dilihat handphonenya? Siapa di sini juga suami yang kalau istrinya ngomong nggak dilihat wajah istrinya, handphonenya yang dilihat? Adakah orang seperti sini sekarang? Adakah orang seperti itu? Yang kalau orang lain ngomong nggak lagi lihat orang lain ngomong, handphone aja. Ingat, apa itu berhala? Segala sesuatu yang lebih tinggi nilai dari Tuhan itu berhala. Berhala itu apa? Berhala itu adalah kalau seandainya engkau main game, kemudian kau diganggu, kemudian kau ngamuk, itu berhala. Jadi segala sesuatu yang membuat engkau ngamuk, hilang sukacitamu, itu adalah berhala. Saya berdoa, hanya ada satu Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita. Amin. Saya berdoa kita mengalami pelepasan oleh karena kuasa darah Yesus. Sekali lagi, bahwa perempuan ini ayat 29 adalah karena kata-katamu itu. Mulai sekarang kita berkata, coba katakan, aku sehat dalam nama Yesus. Aku selamat dari wabah pandemi ini dalam nama Yesus. Keluargaku selamat dalam nama Yesus. Usahaku diberkati Tuhan. Keluargaku dipulihkan Tuhan. Anak cucuku diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depanku cerah. Amin. Itulah kata-kata kita. Kata-kata kita biarlah selama 24 jam, kita tidur 8 jam, ada 16 jam lagi kita selalu memperkatakan kemenangan. Jangan kita berkata jualanku gak laku, habislah aku, matilah usahaku, gak ada lagi yang kami makan. Udahlah pernikahan kami hancur lah, gak ada lagi harapan. Sakitku ini udah gak sembuh-sembuh lagi, matilah aku. Mari kita berkata, dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus usahaku bangkit. Dalam nama Yesus anak-anakku diberkati Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Maka dikatakan Amsal 18 ayat 21. Sama-sama kita baca Amsal 18 ayat 21. 1-2 ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Coba tunjuk lidahnya. Katakan hidup dan mati dikuasai lidah. 1-2 ya.
hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, artinya apa? Apa yang kita ucapkan, itu yang terjadi. Saudara mengucapkan matilah aku, matilah yang terjadi. Gilalah aku, gilalah yang terjadi. Enggak adalah jodohku, memang enggak adalah jodohmu. Enggak laku-lakulah aku, memang enggak laku-lakulah kau. Tapi kalau kau bilang jodohku makin dekatlah dia. Tuhan memberkati aku, diberkatilah engkau. Aku makin cantik diberkati Tuhan, engkau juga makin cantik diberkati Tuhan. Kenapa yang kau imani, kau percayai, kau ucapkan, kau kata-katakan, dan kau lakukan, tentunya kau taat, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mari kita datang kepada Yesus dalam perjamuan kudus ini. Saya undang semua kita ikut perjamuan kudus. Mari kita berhenti berkata-kata situasi, tapi kita sekarang berkata-kata apa yang kita harapkan, apa yang kita imani. Jangan berkata-kata, wah situasi masalah ini, banyak orang sudah mati, banyak orang sudah meninggal, jangan-jangan nanti aku kena lagi begini. Katakan, darah Yesus melindungi aku, keluargaku dilindungi Yesus, aku selamat, aku pasti menang, dan Tuhan pasti memberkati pemerintahan kami. Kata-kata kemenangan, kata-kata iman, kata-kata pengharapan, itu yang kita ucapkan, maka itu yang jadi pada kita. Saya berdoa semua di ruangan ini, mulai sekarang kata-katamu adalah kata-kata iman, kata-kata firman, kata-kata kemenangan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biar kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang cemas diberikan kekuatan yang baru, ketenangan dalam Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan perjamuan kudus ini, tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang dibagikan oleh hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah
bersama-sama. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita semua ambil waktu dalam pengakuan dosa. Tinggalkanlah dosa-dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi. Semua dosa jelas di mata Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ambil waktu pengakuan dosa. Ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Ampunilah orang yang mengecewakanmu. Ambillah waktu. Tinggalkanlah dosa. Tidak ada kata terlambat. Tuhan mengasihimu, menerimamu apa adanya. Dia hanya berkata, pulanglah dari gereja ini, aku telah mengampunimu, dan jangan berbuat dosa lagi, karena aku memberi kesempatan padamu hidup. Karena besok tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok. Dengan iman angkatlah roti di tangan kanan. Percayakah engkau bahwa tubuh Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Dengan iman dan percaya, kalau engkau mau menyatu dengan tubuh Yesus, pecahkanlah dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah taulan yang berisi anggur. Percayakah kita oleh darahnya kita telah ditebus, bahwa oleh darahnya kita telah diselamatkan, dan darahnya telah membeli kita tunai dari hukum maut. Kita tidak lagi mengalami kutuk dosa dan maut, tapi hidup kekal ada pada kita. Oleh darah Yesus kita ditebus. Percayakah engkau? Kalau engkau percaya, menyatulah dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari setiap kita yang percaya, angkat kedua tangan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Ya Allah bakata karala bakara bakara bakata karala bakara. Haleluya. Sandarala bakata karala bakara bakara. Haleluya. Ya Allah bakara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh salibmu kami diselamatkan, oleh darahmu kami ditebus, oleh darahmu kami ditebus. Ya Allah bakata karala bakara 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 bakara. Haleluya. Ya Allah bakara bakara bakara. Haleluya, haleluya. Oleh darahmu, oleh salibmu
Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kematian-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas salib-Mu.